I hate it every time Steven brings up the fact that I'm famous in Indonesia. I really hate it because it doesn't matter to you guys, right? It doesn't matter. It is true, but it doesn't matter. Right? I do have 1 million subscribers on YouTube, 1 million followers on Instagram, 1 million followers on Twitter. They're all Indonesian. They're all Indonesian. It doesn't matter. Okay, it is. I've done everything I can as a stand-up comedian in Indonesia. Everything I can, I nailed it. I take my 9th special in front of 7,000 people in a fucking stadium. But it doesn't matter. So now you need a new challenge. Yeah, it's not really a challenge. I'm not. Listen, I flew from Jakarta, Indonesia to New York to try to do stand-up. And it's very hard. It's a whole nother level. This is boss level here in New York, right? It's like moving to the United States to play in the NBA straight from middle school. That's what it's like. It's different levels. Everybody's just doing alley-oops and, shooting from the logo while I'm doing some stupid layup. It's a different level, yo. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Menurut lu gue kelihatan capek nggak? Capek banget gue sumpah. Kecapean ini tapi akan ada di episode depan. Karena episode ini gue akan ngomongin apa yang terjadi di seminggu yang kemarin. Yang terjadi di New York. Gue sekarang di Jakarta, ini kan markas Comika nih. Hari Senin ya, soalnya gue terbang ke Jakarta, Indonesia. Tapi episode ini ngomongin soal seminggu terakhir gue di New York sebelum gue dan keluarga terbang ke Jakarta. Dan sungguh-sungguh seru dan menyenangkan. Hari Senin, gue seperti biasa lari. Gue easy run gue 7 kilo. Setelah lari, gue kembali open mic. Karena gue mau fine tuning beberapa joke yang gue pakai di 10,000 Hour. Gue open mic di Grizzly Pear Midtown jam 5 sore bersama dengan Saprila. Penonton .ad Weekly Vlog pasti kenal dia. Dia juga yang nanyain, Bang Panji kapan open mic lagi, gue mau ikutan gitu. Jadi kemarin kami open mic bareng, dia ngajak 2 temennya. Dari situ gue ada job di Brian Dempsey's di Bayside, tempat yang sering banget gue isi di hari Senin. Banyak penonton gue tahu lah ini tempat. Thank you. I don't know why Steven keeps doing this to me. He keeps bringing up the fact that I'm famous in some other country. Okay? Make some noise if you know where Indonesia is. You do? It is on the map. So. Can you point Indonesia? But no, right? Southeast Asia. Southeast Asia. Okay. Let me try to explain it to you guys who aren't familiar with this. Indonesia is basically a country in Southeast Asia. It is so peaceful. Barack Obama spent his childhood there, 8 to 10 years old. This is actually true. Lived in Jakarta. It's so beautiful. Trump goes there regularly to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. Well, he might, but Si Saprila pengen ikut nonton karena dia nggak pernah ke Bayside dan dia pengen tahu gig di bar kayak apa. Berangkatlah kami ke sana. Penonton .ad Weekly Vlog tahu bagaimana Brian Dempsey Senin malam di Bayside ini selalu jadi sesuatu yang penting buat gue. Gue pernah anyep, gue pernah berhasil, gue pernah gagal, gue pernah gitulah. Ini bener-bener, ini menurut gue open mic yang sesungguhnya. Tempat gue ngetes joke baru, tapi pada saat yang bersamaan juga tempat gue ngetes skill karena manggung di bar tidak mudah. Tapi acara berjalan dengan lancar, gue merasa responnya oke. Kemarin itu cukup rame. Ada tuh footage gue coba untuk ngambil.
sepanjang gue manggung di Brian Dempsey, kayaknya Senin kemarin itu Senin paling banyak penontonnya. Dan untungnya ketika penontonnya lagi banyak-banyaknya, gue responnya juga menyenangkan. Itu hari Senin. Hari Selasa, gue ke kota bersama dengan Dipo dan Shira. Mila sakit, sampai sekarang dia masih sakit. Karena gue janji sama Dipo mau ngajak dia ke taman. Gue nyari-nyari, terus gue nemu bahwa di Central Park, taman gede yang ada di tengah kota New York, di Manhattan tepatnya, di tengah Manhattan, itu ada satu section yang disebut dengan Shakespeare Garden. Shakespeare Garden konon itu adalah sebuah taman yang didesain seperti taman-taman yang suka ditemukan di Inggris, berisi bunga-bunga dan tanaman yang disebut oleh Shakespeare dalam karya-karyanya. Menarik dong, gue pengen tahu emang kayak apa sih taman di Inggris? Emang apa aja sih bunga-bunga yang disebut di karya-karyanya Shakespeare, Romeo and Juliet, As You Like It, dan lain-lain. Berangkatlah gue ke sana. Pas sampai sana, tahu nggak kesan pertama gue deh? Kesan pertama gue adalah memang dia kayak bagian yang beda sendiri dibandingin sama Central Park. Central Park tuh khas. Pohon-pohon gede, batu-batu gede, walkway yang luas, lebar gitu ya. Terus fasilitas kayak ada lapangan, ada lapangan baseball, gitu-gitulah. Tapi kalau Shakespeare Garden ini kecil. Ketika kita masuk langsung, oh ini kayak bener-bener kayak taman di dalam taman. Kesan keduanya adalah, kan gue pengen tahu kan ini tuh kayak apa sih taman yang didesain seperti taman-taman di Inggris. Pas gue masuk, sumpah dah, lu lihat aja footage sendiri. Berasa kayak lagi di puncak. Kata gue, ya ini mah bukan Inggris, ini mah puncak, kata gue. Gue duduk foto, pas gue lihat kayak ayah lagi di puncak. Yang motoin kan Dipo apa Shira gitu. Pas gue lihat, lah ayah kayak lagi di puncak. Bener-bener dah. Walaupun menarik, bunga-bunganya tidak ditemukan di sekujur Central Park yang besar. Dan walaupun dapat juga jawaban, emang bunga apa aja sih yang disebut di karyanya Shakespeare. Yang paling jelas kan mawar ya, what is in a name. Bunga mawar, kalau namanya bukan mawar juga wanginya tetap sama, kan Shakespeare. Tapi ada bunga-bunga lain, ada tanaman-tanaman lain, jadi cukup menarik. Hanya saja anak-anak ternyata nggak happy, karena kecil. Mereka bilang tahu gini, dia bilang, ayah aku sih lebih suka Queen's Botanical Garden, karena memang gede banget, dekat rumah, gede banget lagi. Cuman kami udah pernah kan ke Queen's Botanical Garden, jadi gue pikir ya cobalah experience di Shakespeare Garden. Ternyata ya gitulah, biasa aja. Dipo seneng ngeliat tanaman, Dipo seneng ngeliat serangga yang ada di sekitar tanaman tersebut. Shira seneng moto, jadi oke lah. Setelah dari situ kami makan di Central Park Boathouse, karena itu udah malam kan dan udah mulai sunset. Jadi kami memutuskan untuk makan dulu. Central Park Boathouse itu restoran yang cukup terkenal dan rada bougie, memang harus gue akuin. Pas gue datang isinya kayak sosialita gitu. Yang keluarga tuh cuman gue sama ada satu meja lagi bawa bocah-bocah. Tapi akhirnya kami makan di situ, menyenangkan, makanannya enak sekali. Terus nggak lama setelah di situ, setelah foto-foto, akhirnya kami pulang ke rumah kami di Queens. Hari Rabu, ini adalah hari yang paling seru. Jadi ternyata selama beberapa minggu ke belakang ada rombongan teman-teman gue yang lagi syuting di New York. Dan mereka, beberapa di antaranya itu pengen ngajak gue ketemuan. Karena mereka syuting di New York. Gue bilang, hayu, mau hari apa? Gue tawarin, gue open mic Senin dan Rabu nih kelihatannya nih. Lo mau open mic hari apa? Mau nonton gue open mic hari apa? Rabu katanya. Pada saat yang bersamaan, Ando Vida Lopez juga lagi kesini. Lagi ke New York. Dia pengen open mic bareng sama gue. Gue tawarin hal yang sama, lo mau open mic hari apa? Rabu. Lengkaplah, Rabu itu jadi hari yang rame. Ada Andovi sama temennya namanya siapa? Gue lupa banget. Sorry, gue lupa nama lu siapa. Ada Andovi sama satu temennya. Ada Nirina Zubir dan Astri Welas. Ketemuanlah kami.
Hari kami dimulai ketika gue open mic di Greenwich Village Comedy Club jam 5 sore. Saprila juga ikutan, jadi tambah rame. Saprila bawa temennya juga tuh, Megan. Kami ketemuan di sebuah tempat minum boba di sampingnya Greenwich Village Comedy Club. Terus gue samperin si Andovi lagi sama temennya. Terus, Panji, New York Pragiwaksono, Andovi too much, Da Lopez, kata gue. Karena dia berlebihan soalnya orangnya. Terus kami ngobrol-ngobrol panjang lebar, gak lama Nirina gue lihat datang, terus akhirnya kami masuk ke dalam. Di dalam seru banget. Rombongan kami kan, lu bayangin ada Nirina, terus Asri Wulas akhirnya nyusul datang. Terus ada editornya Nirina, ada gue, ada Saprila, ada Andovi, dan ada temannya Andovi, bertujuh tuh kami tuh. Yang komik kan cuma 3 basically. Jadi 4 lagi tuh penonton. Nah, open mic di New York, juga termasuk di Greenwich Village, itu kan gak ada penontonnya. Jadi kami untuk pertama kali, bukan untuk pertama kali ya, pada saat itu kayak bawa penonton. Responnya tuh seru, dan kebetulan juga lucu-lucu banget lah, yang open mic di situ seru banget, pecah. Vibe-nya jadi asik. Gue nih open mic, menurut gue berhasil melatih beat gue dengan baik, terus seru lah pada ketawa-ketawa. Abis itu Saprila naik. Tapi gue udah pernah ngeliat kan setnya Saprila, Andovi Da Lopez, gokil. Bali is in Indonesia, but Indonesia is not only Bali. I hope one day everybody in this comedy club can go to Indonesia one day. Okay, I really hope so. I really wish that. Amen. But back to the culture thing. You guys make us love you, but when we want to visit you, you guys make it so fucking hard. I swear. Okay, I got my visa process denied twice to come here. All right, the process is so fucking hard. The security clearance to come to America is absolutely insane. It's harder for me to visit America than it is for a shooter to assassinate Donald Trump in America. Untuk orang yang sangat baru stand up, gue kaget betapa polishednya stand up-nya dia. Dia grogi banget. Grogi, bener-bener grogi, segrogi-groginya. Di atas panggung gak kelihatan. Bagus banget. Belakangan gue tahu bahwa dia kan punya kafe tuh. Ada di .id Weekly Vlog, sempat gue samperin kafenya yang di daerah Kemang mana gitu. Ternyata dia nggak pugar kafenya dia menjadi ada area stand up-nya. Jadi dia mau bikin praktis ya bisa kita sebut comedy club. Pas gue tanya tujuannya apa, karena dia bilang dia punya target, dia mau mulai stand up dan dia punya target dalam 5 tahun dia pengen bikin stand up special. That is his dream. Dan gue dukung. Gue bilang kapan-kapan gue mampir juga ke tempat itu untuk stand up di tempat lo. Tapi klipnya mau gue kasih lihat ke lo, nanti lo tonton aja. Tapi menurut gue dia bagus. I watched your sports. I know more about the Los Angeles Lakers than I know about my fiance. Okay? And that's the truth. Rest in peace, Kobe Bryant. And the thing is, it's so frustrating because we love you guys so much, but you don't love us back. This is a very fucked up, asymptomatic relationship. Okay, this relationship is like New York and New Jersey, you know? This relationship is like the New York Knicks and winning, you know? Udah nih, setelah dari situ kami serombongan pindah, karena gue ada open mic lagi di Producers Club jam 7. Itu kelar jam 5, 6, setengah 7, jalan nih kami naik kereta. Semuanya di kereta ngobrol-ngobrol, seru lah. Sampai Producers Club, open mic nih kami nih. Producers Club kan beda ya open mic-nya sama Greenwich Village. Greenwich Village itu banyak komedian yang udah jadi. Producers Club banyak komika ala-ala lah. Aspiring comedian. Sehingga level solidnya beda. Gue open mic di situ juga, Saprila juga, terus Andovi juga, tapi penerimaannya nggak sama kayak waktu di Greenwich Village. Ada dua kemungkinan, emang vibe open mic-nya nggak asik,
Dan kedua, orang-orang Indonesia juga udah nonton joke-nya tadi, jadi nggak terkejut itu karena kan kurang lebih sama Andovi doang yang agak beda dikit. Dan lucunya open mic kali itu tuh ada sesi di mana komika-komika tadi naik lagi, lalu bermain hot topic. Bermain hot topic tuh lu dilemparin topik terus lu mesti cari kelucuan di situ. Kalau di markas Comika, di Comika Comedy Club, open mic-nya namanya Gimana Nanti. Itu open mic hot topic tuh. Dimana komika yang open mic nggak bawa materi, dia berdiri di atas panggung, dia tanya bahas apa gue. Terus penontonnya teriak, papan tulis. Terus lu harus cari aja, bikin joke di tempat tentang papan tulis. Oke, selesai. Apalagi? Iron Man. Pokoknya gimana caranya bikin joke tentang Iron Man di atas panggung. Nah itu kemarin tuh. Dan itu cukup seru. Tapi pendek, cuman 3 menit kalau gue nggak salah. Satu persatu naik ke atas panggung, terus menemukan kesulitan, giliran gue naik ke atas panggung. Menurut gue berhasil membuat kelucuan dengan singkat. Lihat sendiri klipnya seperti apa. The head of what? NAACP. National Association for the Advancements of Colored People. She like pretended to be black. She's like just like this ginger girl. Oh, so she's a ginger girl pretending to be black, right? Is that the topic? That's the topic. I can relate because I do that every day. I fired up Pornhub, I watch POV BBC, and I pretend that's my take. That's what I do. I pretend I'm black. That's it. Alright, so that's the only thing I know about her. What's her name again? Rachel? Dozo. I'm a look her up. I'm gonna download her photo. I'm gonna post it on my room and make my wife upset. That's all I got. Thank you very much. Alright. Nah, tapi setelah itu Andovi juga berusaha, Sapriel juga berusaha. They did their best like I did. Tapi itu experience-nya juga menyenangkan. Gue sempat tanya sama Andovi, lu mau cabut atau mau lu cobain ini? Dia mau coba gitu. Gue mau coba. Ya udah akhirnya dia nyoba. Menyenangkan lah. Kelar dari situ, lapar orang-orang. Andovi Vegan Da Lopez spesifik pengennya makan apa? Pengen makan Thai food apa Vietnamese food gitu. Cari-cari ketemu Thai food, makan di situ. Kelar dari situ, Andovi tuh kayak, aduh gue nggak pengen hari ini berakhir. Karena besok paginya dia mesti pulang ke Jakarta. Dia sebenarnya tempat minum favorit itu deket-deket sini apa? Kata gue mah di sini kalau minum ya di Producers Club, kan ada barnya tadi lu lihat. Terus dia ngomong tiba-tiba, atau Jazz Club deh gitu. Terus gue bilang, Jazz Club? Di dekat Producers Club tadi ada salah satu jazz club paling legendaris di New York City, yaitu Birdland. Terus mereka mau ke situ. Akhirnya kami jalan-jalan ke sana. Nonton jazz di Birdland. Nggak tahu ada siapa, tapi kan ini kan Birdland ya. Birdland dan Blue Note itu adalah dua jazz club yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Joey Alexander kalau ingat, pemain muda jazz kita itu kalau nggak salah residential di Blue Note. Dia atau setidaknya pernah atau sering main di Blue Note. Tapi Birdland juga salah satu yang sangat legendaris. Jadi lagu bahkan, lagunya Manhattan Transfer. Berangkat ke sana, kebetulan banget kami dapat sebuah jazz band, perempuan semua, bagus banget. Keren sekeren-kerennya, semuanya vibe-nya asik, pemain perkusinya vibe-nya asik, pemain pianonya asik, pemain bassnya asik, pemain flute-nya asik, vokalisnya asik, drummernya sih yang paling keren. Drummernya menurut gue keren banget. Wah, hiburan, pada seneng, semuanya pada joget segala macam. It was a happy day. Setelah itu baru kami berpisah. Ini dia rombongan Indonesiaku, lucu amat. Ada mobil. New York. Berisik. Andovi Giting. Tapi gue berpisah dengan kebahagiaan bahwa dunia stand up comedy Indonesia tuh ketambahan satu lagi talent, yaitu Andovi Da Lopez. Dan gue bukan cuma ngomongin soal Andovi yang stand up, gue ngomongin Andovi yang menyediakan tempat untuk stand up. Jakarta perlu itu.
Karena kalau Jakarta aja cuman Comika Comedy Club, aduh gimana kita mau berharap kota-kota lain punya comedy club. Cuman kan sekarang ada Ketawa kembali lagi, ya Ketawa udah balik. Ada Comika Comedy Club, ada Kelakar Comedy Club. Terus ada sekarang tempatnya Andovi, nggak tahu namanya apa. Kayaknya Andovi Too Much Comedy Club. Karena dia berlebihan orangnya. Gue happy kalau misalnya ada 4 titik ini. Ditambah open mic komunitas. Mimpi dia jadi mimpi gue juga. Karena kalau Andovi benar mau bikin spesial dalam waktu 5 tahun, walaupun prediksi gue sebelum 5 tahun juga jadi, berarti dia benar akan mengaktifkan si comedy club tersebut. Karena seminimalnya dia akan latihan di situ. Dan kalau dia benar mengaktifkan comedy clubnya itu, mimpi gue kejadian, yaitu banyak comedy club. Dia nggak akan nyebut comedy club, gue sebut itu comedy club. Karena itu comedy club, udah ngakuin aja itu comedy club. Jadi ya kita dukung aja mimpinya Andovi, karena itu jadi mimpi kita juga penikmat stand up. Plus areanya dia kayaknya Ketawa di Fatmawati, Comika Comedy Club di Wijaya, dia di Kemang, Kelakar di mana ya gue lupa. Tapi kayaknya wilayahnya masih selatan nih. Ayo pengusaha-pengusaha, mau collab nggak? Ayo kita bikin comedy club lah di Jakut, di Jakbar, di Jaktim, Jakpus. Ayolah biar tambah rame, biar tambah seru. Nanti gue supply deh talent-talent. Tapi itu hari Rabu. Hari Kamis gue istirahat. Bahkan gue nggak lari hari Kamis. Gue larinya Jumat. Jumat pagi gue lari, terus Jumat yang sama gue sama anak-anak sempat ke Manhattan karena mau beli kelengkapan sekolah, jadi jalan-jalan aja. Hari Sabtu gue nggak ngapa-ngapain. Hari Minggu gue packing. Hari Senin gue terbang. Tapi itu pembahasan di episode berikutnya. Tapi itulah yang terjadi. Seru banget sih, footage-nya seru pasti karena kayak ada featuring gitu ya. Dota di Weekly Vlog kayak ada featuringnya gitu. Ada Nirina, ada Asri, ada Andovi, ada Saprila, seru lah. Untuk sekarang ini dulu, terima kasih banyak. Gue mau ngingetin sekali lagi, 10 Agustus penjualan tiket Mensrea dibuka untuk semua kota. Indonesia Arena, 10 kota Indonesia. 10 kotanya by the way adalah Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Denpasar, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Palembang, Medan, plus Jakarta. Itu semua penjualan tiketnya dibuka tanggal 10 Agustus jam 10 pagi, waktu Indonesia Barat. Jadi silakan disikat tiketnya. Informasi harga tiketnya, openernya, venue-nya di mana, Mensrea tadi. Terima kasih. Kita ketemu episode minggu depan. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.